moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hasanuddin Muksin dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairon. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori keuangan dan perbankan syariah, khususnya dari prinsip-prinsip dasar dan teori-teori yang melandasinya. Topik ini sangat penting untuk kita pahami karena saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah semakin pesat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Di tengah krisis ekonomi global yang sering terjadi akibat sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga dan spekulasi sistem keuangan, syariah hadir sebagai alternatif yang lebih adil, stabil, dan beretika. Pengantar konsep keuangan syariah yang pertama, yaitu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan keuangan syariah. Secara sederhana, keuangan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam atau syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan kias. Dalam sistem ini, semua kegiatan ekonomi harus bebas dari unsur riba, bunga atau tambahan yang diharamkan, gharar atau ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan, dan masyir atau spekulasi atau perjudian. Tujuan utama dari sistem keuangan syariah bukan hanya untuk menjadi keuntungan semata, melainkan juga untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Artinya, sistem ini tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, melainkan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang menjadikan uang sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, keuangan syariah memandang uang hanya sebagai alat tukar yang memiliki fungsi sosial. Nilai ekonomi dalam Islam tidak diukur dari banyaknya uang, tapi sejauh mana uang itu digunakan untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Nah, mari kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, yang dimana ada beberapa prinsip pokok yang menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi dan kebijakan ekonomi Islam. Yang pertama adalah larangan riba. Riba secara sederhana berarti tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas ekonomi yang real. Dalam praktik konvensional, riba sering muncul dalam bentuk bunga pinjaman. Misalnya
Seseorang meminjam uang sebesar 10 juta rupiah, lalu diwajibkan mengembalikan 12 juta rupiah. Tambahan 2 juta rupiah itu disebut riba. Dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap menimbulkan ketidakadilan. Pihak yang memberi pinjaman mendapat keuntungan tanpa menanggung risiko, sedangkan pihak meminjam menanggung beban yang berat. Kemudian yang kedua itu adalah larangan gharar. Gharar berarti ketidakjelasan dalam transaksi. Islam mengharuskan setiap akad atau perjanjian dilakukan dengan jelas objeknya, jelas harganya, jelas waktunya, dan jelas hak serta kewajiban masing-masing pihak. Tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidakpastian, misalnya menjual ikan di laut yang belum ditangkap, termasuk transaksi gharar, karena objeknya belum pasti ada. Yang ketiga adalah larangan masyir, yaitu segala bentuk perjudian atau spekulasi mengandalkan untung-untung. Transaksi bersifat spekulatif seperti jual beli saham tanpa analisis atau trading falas yang berbasis tebakan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur ketidakpastian dan eksploitasi. Bikin video tugas kong. Kemudian yang keempat adalah prinsip keadilan dan transparansi. Dalam Islam, keadilan adalah nilai utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi. Semua pihak harus mendapatkan hak secara adil sesuai kontribusi dan resiko yang diambil. Dan yang terakhir adalah prinsip berbagi risiko dan keuntungan atau profit and loss sharing. Dalam sistem ini, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan di awal antara pihak pemilik modal dan pengelola usaha. Prinsip ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan menghindari ketimpangan seperti yang sering terjadi pada sistem uang konvensional. Kemudian yang ketiga merupakan teori-teori dasar dalam keuangan syariah. Yang akan kita bahas pada teori-teori dasar yang melandasi sistem keuangan syariah yaitu setidaknya ada 4 teori utama yang penting untuk dipahami. Yang pertama yaitu teori kepemilikan atau al-milkiyah. Dalam Islam, semua harta pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Artinya setiap penggunaan harta harus mempertimbangkan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Kekayaan tidak boleh digunakan untuk hal yang merusak, merugikan atau menjalimi pihak lain.
Yang kedua yaitu teori keadilan atau distribusi. All adalah Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di antara orang kaya saja. Oleh karena itu dalam Islam dikenal instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk memastikan bahwa harta dapat bermanfaat bagi seluruh umat. Kemudian yang ketiga yaitu teori nilai harga. Nilai dan harga yaitu ad-saman. Dalam ekonomi syariah, nilai suatu barang diukur berdasarkan manfaat dan kebutuhan manusia, bukan spekulasi pasar. Harga seharusnya mencerminkan keadilan antara penjual dan pembeli, bukan karena permainan pasar atau monopoli. Kemudian yang keempat yaitu teori pertukaran atau at-tabadul. Setiap transaksi dalam Islam harus memberikan nilai tambah dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur penipuan atau pemaksaan. Transaksi yang sehat akan menciptakan keberkahan dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Kemudian selanjutnya itu yang keempat, kita akan membahas sistem dan instrumen keuangan syariah. Teman-teman, teori tadi menjadi dasar lahirnya sebagai berbagai instrumen keuangan syariah yang kini banyak digunakan di perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Beberapa akad penting dalam sistem ini antara lain mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal atau syahibul ma'al dan pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Musyarakah, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal, keuntungan, dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal atau kesepakatan. Kemudian adapun murabahah, yaitu jual beli barang dengan harga pokok yang ditambah margin atau keuntungan yang disepakati bersama. Ini sering digunakan dalam pembelian barang konsumtif atau produktif. Kemudian ijarah, yaitu akad sewa menyewa, misalnya bank menyewakan kendaraan atau alat berat kepada nasabah dengan pembayaran sewa tertentu. Kemudian ada wadiyah, yaitu titipan. Biasanya digunakan untuk produk tabungan atau giro yang sifatnya penitipan uang tanpa bagi hasil. Kemudian yaitu qard hasan
yaitu pinjaman kebajikan tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan sosial. Semua instrumen ini dirancang agar aktivitas ekonomi tetap berjalan produktif tanpa melanggar prinsip syariah. Kemudian yang berikutnya itu kelima, teori dan praktik perbankan syariah. Beranjak ke bagian berikutnya, mari kita bahas tentang praktik perbankan syariah. Bank syariah memiliki fungsi yang mirip dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Tetapi dengan prinsip dan mekanisme yang berbeda. Dalam penghimpunan dana bank syariah menggunakan akad mudharabah dan muadiyah. Misalnya pada tabungan, mudharabah nasabah bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai resiko yang disepakati di awal, sedangkan pada tabungan wadiyah nasabah hanya menitipkan uang tanpa imbalan keuntungan. Sementara dalam penyaluran dana, bank syariah tidak memberikan pinjaman berbunga, melainkan melakukan pembiayaan berdasarkan akad seperti murababah jual beli, muqarakah kerjasama, dan atau ijarah atau yaitu sewa. Dengan demikian, hubungan antara bank dan pihak nasabah bersifat kemitraan, bukan kreditur dan debitur seperti sistem konvensional. Bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya seperti transfer, pinjaman, dan letter of credit yang semuanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dan manfaat keuangan syariah. Tujuan utama sistem keuangan syariah adalah mewujudkan adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Islam tidak memisahkan antara ibadah dan kegiatan ekonomi, maka dari itu setiap aktivitas ekonomi dianggap bernilai ibadah selama dilakukan sesuai aturan syariah dan membawa manfaat bagi orang lain. Selain itu, sistem ini juga mencegah praktik eksploitasi ekonomi seperti bunga tinggi, monopoli, dan spekulasi dengan mengutamakan sektor real. Keuangan syariah turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Secara praktis, penerapan keuangan syariah dapat meningkatkan pemerataan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial. Ketika dana masyarakat disalurkan untuk kegiatan usaha yang produktif, manfaatnya akan dirasakan oleh banyak pihak, bukan hanya kalangan tertentu. Kemudian itu ketujuh, kita bahas yang selanjutnya, itu ketujuh adalah tantangan dan peluang keuangan syariah. Namun demikian, bagaimana sistem keuangan syariah tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya, tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Banyak orang masih menganggap bahwa
Bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya beda nama. Padahal perbedaannya sangat mendasar dari sisi akad, niat, dan sistem pembagian hasil. Tantangan yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar memahami baik aspek ekonomi maupun syariah. Dunia keuangan syariah memerlukan tenaga ahli yang tidak hanya menguasai ilmu ekonomi modern, tetapi juga paham fikih muamalah. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Perkembangan fintech dan digital banking menuntut lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi agar tidak tertinggal. Namun di sisi lain, peluangnya sangat besar. Di Indonesia misalnya, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi dasar keuangan syariah, memiliki potensi pasar keuangan syariah yang luar biasa besar. Namun dukungan pemerintah dan regulasi OJK semakin memperkuat eksistensi industri ini, sehingga selain itu munculnya inovasi seperti fintech syariah, sukuk digital dan pembiayaan halal berbasis teknologi membuka jalan baru bagi penguatan ekonomi umat di masa depan. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa teori keuangan dan perbankan syariah bukan hanya sistem ekonomi, tapi juga sistem nilai. Ia mengajarkan keseimbangan antara keuntungan duniawi dan tanggung jawab sosial. Sistem ini menolak riba, gharar, dan masyir, serta menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan kebersamaan. Melalui penerapan teori-teori seperti kepemilikan, keadilan distribusi, nilai dan harga, serta pertukaran yang adil, sistem keuangan syariah berusaha menciptakan tatanan ekonomi yang tidak efisien, tetapi juga berkeadilan dan penuh berkah. Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, kita berharap masyarakat semakin sadar bahwa mencari keuntungan tidak harus bertentangan dengan nilai moral dan agama. Kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah bukan hanya mensejahterakan individu, tetapi juga membawa manfaat bagi seluruh umat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, sampai jumpa, bye bye.